Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nabila Saloazma. Bisa dipanggil Nabila, NPM-nya 1875404. Saya berasal dari program studi Agribisnis Pangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi produksi. Apa sih ekonomi produksi itu? Ekonomi produksi adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengubah input menjadi output yang bernilai tambah. Produksi mengacu pada jumlah unit yang diproduksi perusahaan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu persoalan yang terkait dengan produksi pertanian. Produksi pertanian sendiri ada 4. Yang pertama, permodalan terbatas. Yang kedua, harga produk tidak stabil. Yang ketiga, penguasaan lahan sempit. Dan yang keempat, kelangkaan saprodi. Yang pertama, permodalan terbatas. Permodalan sering menjadi masalah ketika petani akan memulai usaha taninya. Modal menjadi masalah karena petani tidak selalu sukses dalam proses budidaya. Sifat hasil pertanian yang lebih tergantung ke alam membuat hasil panen tidak menentu. Sering terdapat kendala seperti cuaca ekstrim dan serangan OPT. Jika petani mengalami gagal panen atau merugi, tentu petani jadi tidak memiliki modal untuk melakukan usahanya kembali. Yang kedua yaitu harga produk tidak stabil. Untuk sifat hasil pertanian adalah musiman, yang berarti produk tersebut akan memiliki jumlah yang mencukupi pada waktu tertentu saja. Misalnya, pada musim panen padi akan melimpahkan pasokan beras, namun pada musim panceklik pasokannya sangat terbatas. Sifat ini tentu sangat mempengaruhi harga produk pertanian yang dihasilkan oleh petani. Saat pasokan melimpah, harga akan jatuh, sedangkan saat pasokan terbatas akan menjadi lonjakan harga. Nah, untuk yang ketiga yaitu penguasaan lahan sempit. Salah satu masalah yang terus menghantui pembangunan petani Indonesia adalah sempitnya penguasaan lahan. Dengan lahan garapan sempit, tentu petani juga akan mendapat penghasilan terbatas dan membuat tingkat kesejahteraannya di bawah rata-rata. Petani Indonesia hanya memiliki luas lahan sekitar 0,2 hektar. Belum lagi masalah kondisi tanah dan kualitas tidak optimal karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Yang keempat yaitu kelangkaan saprodi. Masalah terakhir ini sering dihadapi petani dalam kelangkaan saprodi atau sarana produksi pertanian. Padahal, saprodi di sini berperan sebagai input usaha tani yang dilakukan petani. Sulitnya mendapatkan input ini tentu menjadi masalah karena mampu menghambat kelancaran usaha tani. Di samping sulit, terkadang saprodi ini memiliki harga yang tinggi dan meresahkan petani. Selanjutnya, untuk menjadi ekonomi pertanian yang baik, mana yang harus lebih dikuasai? Pengetahuan ekonomi atau ilmu pertanian? Jawabannya, dua-duanya itu penting loh. Nah, untuk pengertiannya sendiri, ekonomi pengetahuan adalah ekonomi yang berorientasi pada produksi dan konsumsi pengetahuan atau informasi yang secara fundamental berbeda dari kegiatan ekonomi yang berorientasi pada produksi dan konsumsi barang manufaktur atau pertanian. Nah, untuk ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuasan kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Lalu, apa peran ilmu ekonomi mikro dalam ekonomi produksi pertanian? Mana di antara keduanya yang memiliki dampak lebih dominan pada petani? Yuk, aku jelasin. Dalam ekonomi mikro dan makro, untuk makro sendiri cangkupannya lebih luas dan konsentrasi terhadap inflasi, tingkat pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk sedangkan dalam ekonomi mikro, perusahaan yang beroperasi secara efisien harus memperoleh pengetahuan yang baik tentang total produk, produk marginal, dan produk rata-rata. Pengetahuan tersebut berguna untuk membuat keputusan operasional yang lebih baik, lebih cenderung pada biaya produksi. Jadi, untuk ekonomi mikro dan makro itu saling berkesinambungan. Oke, sekian presentasi tentang ekonomi produksi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Nabila Saloazma, memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.